Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penugasan Agenda 3, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dalam mendukung Smart Governance, pelatihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Nama peserta Emir Ahmad Hashimi, Angkatan 63, kelas Kabupaten Berau. Mata pelatihan Agenda 3, nama materi Manajemen ASN dan Smart ASN, nama tutor Dr. Anda Mardiana Arsyad MH. Link YouTube menyusul. Yang pertama yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Selanjutnya yaitu kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS atau Pegawai Negeri Sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki induk pegawai secara nasional. Sementara P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya itu peran ASN. Peran ASN yaitu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi ASN dan tugas ASN. Fungsi dan tugas ASN yaitu pelaksana kebijakan publik yang memiliki tugas yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelayanan publik yang memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan publik yang berprofesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa yang memiliki tugas mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat hak PNS dan hak P3K. Hak PNS yang meliputi gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, cuti. Sementara hak P3K yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Dari kedua hak ini, PNS memiliki hak jaminan pensiun dan hari tua, sementara P3K tidak memiliki hak tersebut. Sementara kewajiban ASN yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Yang meliputi yaitu setia dan taat pada Pancasila UUD 45 NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yaitu meliputi melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya itu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya ada melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu sistem merit. Latar belakang sistem merit yaitu meliputi praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi,
Tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Struktur kepegawaian, yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Sistem merit sendiri yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sementara manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya itu Smart ASN. Yang meliputi itu literasi digital. Literasi digital yaitu banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu menggunakan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Implementasi literasi digital. Kerangka kerja literasi digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Yang dapat dijabarkan yaitu digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital culture yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital etik yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu etika bermedia digital. 3 tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital yaitu penetrasi internet yang sangat tinggi, perubahan perilaku masyarakat, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Selanjutnya itu etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan-perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital, yaitu disebut dengan etika digital. 4 prinsip etika tersebut yaitu mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Cakap bermedia digital berdasarkan dari survei indeks akses terhadap internet yang cepat terjangkau dan tersebar hingga ke pelosok. Dalam survei tersebut juga terungkap bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada level sedang. Adapun indeks literasi digital yang diukur dibagi ke dalam 4 subindeks, yaitu subindeks tertinggi adalah subindeks informasi dan literasi data serta kemampuan teknologi, diikuti dengan subindeks komunikasi dan kolaborasi serta informasi dan literasi data. Cakap bermedia digital. Data tersebut dinyatakan selaras dengan laporan indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Cakap bermedia digital yaitu digital skill, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan peranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dasar 1 yaitu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti smartphone, PC. Pengetahuan dasar mengoperasikan peranti lunak, software, serta aplikasi. Pengetahuan yang kedua dasar 2 yaitu pengetahuan dasar tentang mesin telusur, search engine, dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilih berita benar. Dasar ketiga yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Dasar keempat yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan berinteraksi secara digital. Aman bermedia digital.
Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individu yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital, yaitu kognitif, memiliki berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan diri sendiri. Afektif, yaitu empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta keamanan yang kuat. Konatif atau behavioral, langkah-langkah praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan data diri. Budaya bermedia digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individual yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terhadap 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Lanskap digital internet dan dunia maya. Lanskap digital merupakan sebuah sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Komputer yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer pribadi, personal komputer. Komputer merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut komputer yang didesain untuk penggunaan individu. Jenis-jenisnya yaitu komputer, terdiri dari kotak besar yang disebut unit sistem yang berisi berbagai komponen penting agar komputer ini dapat bekerja. Kelebihan komputer desktop ini adalah kita meningkatkan performa dan fungsi komputer dengan mudah, karena mudah di-upgrade. Sementara notebook merupakan istilah lain dari laptop yang didesain agar bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana. Dalam perangkat keras ini sudah terdapat monitor, keyboard, dan keypad yang merangkai jadi satu dengan unit sistemnya. Netbook merupakan singkatan dari Internet Notebook. Biasanya lebih kecil ukurannya dan kemampuannya tidak sehandal notebook, sehingga membuat netbook mungkin tidak dapat mengoperasikan perangkat lunak tertentu, sehingga harga netbook lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu tablet. Komputer portabel yang terdiri dari layar sentuh dengan komponen komputer di dalamnya. Perangkat keras ini sangat simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Namun, perangkat ini biasanya tidak dapat mengoperasikan beberapa aplikasi perangkat lunak tertentu karena keterbatasan kemampuannya. Perangkat telepon yang selanjutnya itu telepon pintar, smartphone. Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan berbagai aplikasi perangkat lunak dan mengakses internet. Sama seperti tablet, smartphone biasanya dilengkapi dengan layar sentuh. Telepon pintar dapat mengoperasikan berbagai perangkat lunak namun tidak sehandal komputer desktop ataupun notebook, karena kemampuannya terbatas. Kategori mesin komputer. Telepon seluler merupakan salah satu gawai, bahasa Inggrisnya gadget, paling populer di Indonesia. Per tahun 2019, 63,3% penduduk memiliki smartphone dan diprediksi mencapai 89,2% dari populasi pada tahun 2025. Indonesia menduduki peringkat ke-12 pengguna internet terbanyak. Diestimasi bahwa lebih dari 53% penduduk Indonesia telah mengakses internet, meningkat 6,5% dari tahun 2014. Penetrasi internet Indonesia juga meningkat di tahun 2014, hanya 17% meningkat menjadi 20% di tahun 2016. 3 tahapan mesin pencari, search engine, yaitu penelusuran, yaitu langkah ketika mesin pencari informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Penelusuran tersebut mengacu pada kata kunci yang diketikkan. Yang selanjutnya itu indexing, pengindeksan, yakni pemilihan atas pengalihan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Selanjutnya itu pemeringkatan, ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan kata yang kita cari. Etika berinternet, yaitu etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etiket yaitu didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkoneksi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik jurnalis, sedangkan etiket tidak tertulis. Perbedaannya itu sendiri yaitu ada di ini. Selanjutnya itu pengetahuan dasar berinteraksi, partisipatif, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Salah satunya itu partisipasi, merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada kolaborasi, merupakan proses kerjasama antara
pengguna untuk memecahkan masalah bersama. Kompetensi ini mengajak peserta untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transaksi elektronik. Keunggulan internet untuk transaksi. Urgensi melindungi perangkat digital. Memahami dan melindungi data pribadi. Ya, data pribadi ini sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu data umum dan data khusus. Data umum sendiri terdiri dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, email, nomor telepon, dan lainnya. Data khususnya sendiri yaitu data kesehatan, biometrik, genetika, keuangan, ras atau etnis, preferensi seksual, pandangan politik, data keluarga, data kejahatan, dan lainnya. Tips perlindungan data pribadi. Tips melindungi diri dari penipuan. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Digitalisasi kebudayaan melalui pemahaman Bhinneka. Partisipasi adalah kompetensi paling penting. Partisipasi adalah kompetensi penting literasi digital dan hak digital right. Ya, sekian dari saya, Emir Ahmad Hashimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until then, time to sleep.